Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini aku mau sharing bagaimana cara mengoperasikan AC supaya AC-nya itu awet dan juga listriknya itu irit atau hemat gitu kan. Nah, tonton video ini sampai selesai, jangan di skip supaya bisa menangkap apa yang aku sampaikan dan juga bisa menambah pengetahuan. Oke? Jadi langkah pertama sebelum menyalakan AC, ingat nih ya, langkah pertama sebelum menyalakan AC adalah pintu itu dibuka gitu. Jadi supaya aliran udaranya itu masih bebas, masih bagus gitu kan. Jadi sebelum AC-nya dinyalakan jangan ditutup, jangan sirkulasi udaranya itu pengap gitu kan. Kenapa? Selain itu jika pintunya dibuka, jendela dibuka, juga supaya udara yang ada di AC itu bisa dibersihkan dulu gitu kan. Nah, tandanya kalau udaranya udah bersih itu nggak ada baunya gitu. Nah, jadi berapa lama nih pintunya dibuka? Ya sekitar 3-5 menit lah pintunya itu dibuka. Jadi jangan pintunya itu jangan ditutup dulu. Jadi pintunya dibuka dulu ya, supaya udaranya bersih dulu, ada pertukaran udara dulu gitu. Nah, kedua, ketika menyalakan AC nih ya, misalnya AC-nya aku nyalain. Nah, AC-nya tuh udah nyala ya. Nah, ketika nyalain AC itu suhunya jangan langsung di set di bawah 20. Setting dulu pelan-pelan dari suhu ruang dulu. Kalau aku dari 30 ya, soalnya AC ku ini 30 aja itu kadang udah dingin. Nah, jangan langsung ke kinerja yang suhunya sangat rendah, misalnya kayak di bawah 20, 19, 18, apalagi 17 gitu kan. Set dulu di suhu ruang gitu. Jadi misal kayak 30 dulu bertahap, kemudian 10 menit kemudian 29, 10 menit kemudian 28 gitu, 10 menit kemudian 27 gitu. Jadi jangan di set ketika AC dinyalakan, jangan langsung disetting ke suhu di bawah 20. Selain itu membuat AC-nya langsung bekerja sangat keras, itu kan langsung di-push buat kerja keras banget untuk mendinginkan ruangan. Juga langsung menghemat, boros listrik gitu. Jadi pastikan suhunya itu bertahap ya, jangan langsung dingin, jangan langsung rendah gitu. Supaya mesin AC-nya itu juga nggak langsung dol, nggak langsung capek gitu. Listriknya juga bisa lebih hemat gitu kan. Nah, langkah yang ketiga, jika di fitur remote-nya itu ada menu eco, itu tandanya lebih ekonomis ya. Dipencet aja di mode set ekonomis gitu. Nah, ya, jadi setnya set ekonomis ya. Kemudian kalau sudah pilih mode ini ya. Jadi menentukan mode dari AC yang kalian pilih. Nah, untuk menentukan mode ini aku udah buat videonya di video aku sebelumnya. Nanti aku taruh linknya di description box ya. Jadi mode AC itu maknanya beda-beda. Kapan penggunaannya, kapan harus memilih mode tertentu, itu juga berpengaruh pada kinerja AC dan listrik yang digunakan. Jadi jangan sampai salah memilih mode dari AC ya. Di videoku sebelumnya sudah ada tuh, nanti kalian tinggal tonton. Nah, untuk selanjutnya di remote AC itu pasti kan ada menu timer ya, yang ini ya. Nah, gunakan itu menu timer itu. Misalnya kayak gini, aku nyalain AC-nya ini tadi sekitar pukul 8. Nah, aku nyalain AC itu tadi sekitar pukul 8. Nah, kalau di lingkungan aku ini, ketika sudah masuk pukul di atas jam 12, misalnya jam 1, jam 2 itu suhu udaranya itu udah mulai dingin kan. Jadi ibaratnya tuh nggak perlu AC lagi gitu. Nah, jadi misalnya aku setting sampai jam 2 dini hari gitu kan. Nah, aku timer
Itu misalnya tadi jam 8 ya. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Nah, langsung aku timer gitu. Nah, ini gunanya apa? Nah, tombol timer ini berguna ketika kita ketiduran nih. Ketiduran terus lupa kan matiin AC-nya, padahal suhu cuaca di sekitar itu udah dingin, kita nggak perlu AC kan. Jadi selain kita bisa meminimalisir, bisa mengurangi kerja dari AC-nya, kita juga bisa menghemat listrik gitu kan. Nah, jadi kalau bisa timer, gunakan timer itu digunakan fungsinya gitu loh. Jadi fungsi timer tadi ya. Nah, jadi kalau udah di timer nih, nanti ketika udah 6 jam dia mati sendiri AC-nya. Jadi kita nggak perlu bangun buat matiin AC gitu. Nah, kalau udah aku timer kayak gini, langsung aku kunci tombolnya. Aku lock gitu kan. Nah, ini udah ada keterangan kuncinya kan. Nah ini nih. Mana tadi? Oh, hilang. Nah, gini. Buat unlock bagaimana remote AC Hisense ini aku udah pernah buat videonya. Nanti aku taruh linknya di description box. Kenapa aku kunci remote AC-nya ini? Supaya misalnya remote-nya buat mainan anakku nih. Nah, jadi kalau udah dikunci itu kan, ini remote-nya udah nggak bisa maksimal ya fungsinya ya. Jadi aman nih buat mainan anakku. Misalnya juga kalau misalnya remote-nya jatuh, nggak sengaja keinjak, terus kan juga karena udah kekunci, jadi tombolnya kan nggak bisa berfungsi. Jadi lebih aman juga buat kinerja dari mesin AC-nya gitu. Jadi kalau misalnya anakku pencet-pencet tombol buat mainan gitu, jadi misal dia tombol on off-nya buat mainin, karena dia udah kekunci, jadi nggak ngefek buat mesin AC-nya gitu. Jadi mesin AC-nya lebih, ibaratnya kinerjanya lebih bisa istirahat gitu, dan juga berpengaruh ke listrik, pemakaian listriknya juga lebih hemat, lebih irit gitu. Nah, selanjutnya adalah ketika AC-nya tidak digunakan dan kita mau bepergian, saran dari aku adalah nih ya, ini kan AC nih ya, itu kan ada kabelnya, kabel. Nah, ketemukan sama yang namanya stop kontaknya atau colokannya. Ketika AC-nya tidak digunakan dan kita mau bepergian, sebisa mungkin colokan AC-nya ini dilepas dari colokannya. Ini nih ya, ini kan tadi sambungan AC-nya itu dilepas dari stop kontak gitu. Jadi misal naudzubillah min dzalik, amit-amit ya, misal kayak ada hujan, petir gitu, terus kesambar petir, AC-nya tuh aman karena kan nggak nyambung listrik ya kalau dilepas gitu. Jadi kalau misalnya ada konslet listrik juga AC-nya tuh aman, mesin AC-nya tuh lebih aman, lebih terjaga. Jadi kalau bisa, kalau bepergian, selain AC-nya udah dimatiin, ini juga pastikan dilepas ya dari stop kontak gitu. Jadi supaya mesin AC-nya awet, listriknya juga irit, dan aman lah gitu. Demikian tadi beberapa saran dari aku bagaimana cara mengoperasikan AC supaya AC-nya itu awet, mesin AC-nya awet, dan juga listriknya itu irit, hemat. Semoga saran-saran tadi bisa membantu dan menambah pengetahuan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.